Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pemirsa, pecinta kajian online PC Balai Endah, tidak ada ucapan yang istimewa yang mesti kita ungkapkan di setiap waktu dan keadaan kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang pandai bersyukur, sebagaimana firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajian online PC Balai Endah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian penjelasan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beberapa ayat yang saya jelaskan, yakni yang pertama, bagian pertama dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian dalam Quran surat Al-Hasyr 3 ayat juga di sana dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandu nafsum ma qaddamat. 3 ayat juga di sana di dalam Quran surat Al-Hasyr. Saat ini kita masih mengkaji, mendalami dan memahami Quran surat At-Tahrim ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6 dan 7 sudah saya jelaskan. Bisa dicek kembali, bisa dilihat kembali di video-video sebelumnya. Saya kalau menjelaskan itu tidak langsung secara satu ayat penuh ya, tetapi diambil ungkapan-ungkapan yang perlu dan butuh untuk dijelaskan, karena di sanalah keistimewaan daripada bahasa Al-Quran yang betul-betul memberikan ilmu kepada pikiran ini dan memberikan rasa kepada hati ini, kemudian dapat menggerakkan ke dalam raga badan ini untuk melaksanakan amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Lebih tepatnya saat ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan taubat sebagaimana penjelasan yang sebelumnya. Dalam Quran surat At-Tahrim itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubatan nasuha, taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, dan ini sudah menjadi istilah barangkali yang sering kita dengar. Apa sih yang disebut dengan taubatan nasuha? Itu sudah saya jelaskan. Sekali lagi silakan bisa dicek kembali di video-video sebelumnya. Saat ini masih berkaitan dengan taubat, tetapi ada beberapa orang yang sering mengucapkan, demikian pula mempertanyakan
berkaitan dengan taubat ini ada yang disebut dengan sholat taubat. Nah, makanya saya sedikit akan menjelaskan apakah sholat taubat itu ada kaifiat yang khusus atau sholat taubat itu sebagaimana sholat yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu di dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, jadi kitab tersebut disusun oleh Muhammad Abdus Salam, terdapat pembahasan sholat taubat. Jadi kitabnya tidak terlalu tebal, hanya segini ya. Jadi dalam kitab tersebut sebagaimana namanya, kitab As-Sunan wal Mubtada'at, sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, demikian pula Al-Mubtada'at dan bid'ah-bid'ahnya begitu. Nah, makanya di sini ada, dalam kitab ini ada pembahasan sholat taubat. Nah, beliau sebagaimana judulnya dalam pembahasan itu langsung sholatut taubati. Nah, saya baca bagaimana beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat taubat. Beliau mencantumkan ayat dan hadis-hadis sebagai dasar akan pendapatnya berkaitan dengan sholat taubat. Di dalam Quran surat Ali Imran dinyatakan, wa idza fa'alu fahisyatan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, au zolamu anfusahum, atau menganiaya dirinya, dzakarullaha, mereka ingat akan Allah, pastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ayat ini berkaitan dengan sifat orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin, bersegeralah kamu menuju ampunan, wa jannatin, dan surga, adwa samawati wal ard, yang luasnya itu seluas bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, maka akan disediakan, telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fisaroi wad-dharoi, mereka itu berinfak, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian wal kadhiminal goiz, menahan amarahnya, wal afina anin nas, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, setelah itu sifat yang lainnya orang yang bertakwa itu adalah apabila melaksanakan perbuatan keji atau dia mendolimi diri sendiri, maksudnya bermaksiat, dzakarullah, lalu dia itu ingat. Nah, setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu beristighfar. Nah, itu yang menjadi dasar ya, bahwasanya Abdus Salam, Muhammad Abdus Salam, pengarang As-Sunan wal Mubtada'at, mengatakan bahwa sholat taubat itu, nah ini artinya ketika seseorang telah melaksanakan, apabila melaksanakan dosa atau kemaksiatan, bukti dia itu beristighfar, yakni melakukan sholat. Hanya yang jadi permasalahan, sholat yang ini, sholat taubat ini yang seperti apa begitu? Apakah ada kaifiat khusus begitu? Kita lihat ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan begini, idza sodaro minhun danbun, apabila dosa telah muncul dari mereka, orang-orang yang bertakwa atba'uhu. Jadi orang-orang yang bertakwa, dia itu melaksanakan dosa, atba'uhu, maka mereka akan mengikutkannya. Bitaubati wal istighfari, dengan taubat dan istighfar. Karena nanti ada sebagian orang yang melakukan dosa itu senang, yang melakukan dosa itu justru diinfokan, dikasih tahu kepada yang lain, begitu. Nah, ciri orang yang bertakwa adalah dia melaksanakan dosa, kemudian dia itu sadar,
bahwa hal tersebut harus ditutupi, bahwa hal tersebut harus diikuti dengan apa? At-taubatu wal istighfaru. Taubat, demikian pula istighfar. Selanjutnya ada hadis yang mengatakan begini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rojulin yudnibu danban," tidaklah seseorang melakukan satu dosa, summa yakumu, kemudian dia berdiri, payatotoharu, lalu dia itu bersuci, berwudu maksudnya, summa yusoli, kemudian dia itu sholat, summa yastagfirullah, setelah sholat dia itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuninya. Maka Rasul membaca ayat ini, apabila mereka orang yang bertakwa melakukan dosa, kemaksiatan, ya ingat kepada Allah, pastagfaru lidunubi. Nah, dari kedua dalil ini menunjukkan, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya sholat taubat itu memiliki kaifiat yang khusus. Jadi tidak ada yang dimaksud dengan sholat taubat itu rokaatnya berapa, kemudian yang dibacanya apa, itu tidak ada ketentuan yang seperti itu. Yang dimaksud adalah ketika orang telah melaksanakan dosa, maka ketika ada ketentuan untuk melaksanakan sholat, maka dia melaksanakan sholat. Nah, sholat tersebut akan menghapus daripada dosa yang telah dilakukan. Atau dia melaksanakan sholat sunat, tentu saja berkaitan dengan apabila ada waktunya. Jadi sholat wajib itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilaksanakan. Demikian pula sholat sunat. Sekali lagi, tentu saja sholat sunat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena sholat, baik yang wajib ataupun yang sunat, itu merupakan bentuk taubat dan istighfar seseorang. Nah, makanya tadi disebutkan, Rasulullah mengatakan, tidaklah seseorang dia itu berdosa lalu ingat kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah, dia berdiri, kemudian dia itu berwudu untuk melaksanakan sholat, maka Allah akan mengampuninya. Nah, ini sesuai dengan hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Nah, pemirsa, kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam ayat yang lain, Quran surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Salah satu kebaikannya yakni tadi melaksanakan sholat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar yang wajib, yang sunat pun itu akan bisa menghapus dosanya. Bukankah kita pernah mendengar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aro'aitum lau anna nahron bibabi ahadikum, apa pendapat kalian kalaulah ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu orang tersebut mandi padanya kulla yaumin khamsan,
setiap hari ya 5 kali. Jadi dalam satu hari itu dia itu mandi di dalam sungai yang bersih sekali. Di dalam sungai yang bersih sekali, yang di sini Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, anan nahrun bibabi ahadikum, disebutkan bahwasanya sungai tersebut ada di depan pintu salah satu rumah kalian. Berarti menunjukkan betapa mudahnya gitu orang tersebut untuk melaksanakan membersihkan diri begitu. Jadi Nabi tidak mengatakan bahwasanya sungainya ini jauh daripada rumah kalian. Tetapi rumah ini begitu dekat dengan rumah kalian. Ini menunjukkan bahwa orang ini sangat mudah untuk membersihkan diri begitu. Apalagi di sini disebutkan membersihkan dirinya juga begitu, mandinya juga setiap dalam satu hari itu 5 kali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Matakulu dalika yubgi min daroni." Apa yang kau katakan? Apakah ketika seseorang mandi dalam satu hari itu 5 kali, apakah ada kotoran yang tersisa sedikit pun? Qalu, maka sahabat menjawab, la yubki min daronihi syai'an. Maka tidak akan sedikit pun tersisa dari badan seseorang. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, padalika mislus sholawatil khomsi. Maka itu sebagaimana perumpamaan sholat 5 waktu. Masya Allah. Jadi sholat 5 waktu itu diibaratkan sungai yang bersih yang ada di dekat rumah kalian. Berarti melaksanakan sholat 5 waktu ini sangat mudah sekali. Karena memang kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita itu pasti semuanya mudah. Sebagaimana firman sabda Nabi, inna dinna yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Di antara ibadah-ibadah yang paling mudah adalah sholat. Ibadah-ibadah yang telah ditentukan kan ada sholat, ada saum, ada zakat, ada ibadah haji. Yang paling mudah adalah sholat. Kalau dibandingkan dengan saum, waktunya juga lama. Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Zakat harus mengeluarkan, gitu kan, harus mengeluarkan sebagian harta. Apalagi ibadah haji, yang sangat berkaitan sekali dengan jiwa, harta, ya, waktu, tenaga, begitu. Tapi kalau sholat kan, ya, sholat untuk melaksanakan sholat duhur saja kan itu tidak banyak waktu, begitu. Ketika seseorang mau melaksanakan sholat, apakah harus mengeluarkan harta? Tidak. Apakah harus pergi dulu, begitu? Kemana? Ke tanah suci, ke Mekah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu? Tidak usah. Karena memang untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu kaitannya itu dengan waktu. Apabila ada waktunya, maka di sana wajib melaksanakan. Adapun berkaitan dengan tempat yaitu masjid, maka kaitannya itu afdolu, lebih utama bagi laki-laki. Maka ketika seseorang melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu itu, maka hadisnya ditutup dengan ungkapan yamhullahu bil khotoya. Maka Allah dengannya akan menghapus semua kesalahan. Jadi sekali lagi, sholat yang kita lakukan begitu, sholat yang kita lakukan baik yang wajib ataupun yang sunat, secara penyebutan maka itu disebut sholat taubat. Karena memang fungsi daripada sholat itu adalah menghapus dosa-dosa. Begitu. Demikian pula di sini ada sebuah hadis yang mengatakan, "Ma min muslimin yatawaddu." Tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu dia menyempurnakan wudunya. Summa yaqumu fayusolli, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat, mukbilun alaiha biqalbi wa wajhihi, menghadapkan hati dan wajahnya,
illa wajabat lahul jannah, kecuali surga wajib diberikan kepadanya. Maksudnya apa? Ya tadi ya, ketika dia telah melaksanakan wudu lalu dia melaksanakan 2 rakaat. Nah, para ulama mengatakan ini yang disebut dengan syukrul wudu. Nah, sholat ini tentu saja hukumnya sunnat. Di dalam sebuah hadis yang diterima oleh Anas bin Malik mengatakan begini, balagoni anna iblisa hina najalat hadil ayatu. Jadi ayat yang tadi, ketika orang yang beriman, orang yang bertakwa melaksanakan keburukan, melaksanakan dosa, lalu dia ingat kepada Allah, begitu. Lalu dia ingat kepada Allah dan beristighfar, melaksanakan kebaikan, begitu. Nah, ketika ayat ini turun, begitu, maka iblis mendengar ayat ini baka. Iblis itu menangis. Kenapa menangisnya tadi? Karena diberikan solusi oleh Allah dan Rasul berkaitan dengan seseorang apabila melakukan dosa, melakukan perbuatan yang keji. Maka Allah dan Rasulnya memberikan solusi, yakni beristighfar atau taubat. Saat itu iblis itu menangis. Nah, makanya di dalam sebuah hadis juga disebutkan iblis mengatakan, ya Robbi wa izzati. Iblis berkata, demi Allah wahai Tuhanku, la ajalu ugwi ibadaka, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu. Madamat arwahum bi ajsadihim, selama arwah mereka ada pada jasadnya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ijati wa jalali, demi kegagahanku dan kemuliaanku, la ajalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kegagahanku dan kemuliaanku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepadaku. Jadi di satu sisi iblis senantiasa menggoda, menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan cara apa? Bagaimana seseorang akan senantiasa suci, akan senantiasa bersih ketika dia melaksanakan keburukan, melaksanakan dosa yang digoda oleh iblis, oleh setan, kemudian dia itu meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Nah, pemirsa, kajian online PC Bale Endah, oleh karena itu dari apa yang telah saya jelaskan, jelas sudah bahwa yang dimaksud dengan sholat taubat itu sebagaimana sholat-sholat yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sholat yang wajib ataupun yang sunnat. Jadi tidak ada, sekali lagi, yang dimaksud dengan sholat taubat kaifiat yang khusus, rakaatnya berapa, bacaannya apa, atau gerakan-gerakannya seperti apa, itu tidak ada. Nah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hal ini besar manfaatnya. Demikian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.